Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tata cara penggunaan diagram pada Google Docs. Sebenarnya pembuatan tutorial ini untuk memenuhi sebuah tugas dari guru IG Sagusan of Docs ini, yaitu tentang pembuatan grafik baris, kolom, dan P. Langsung saja kita mulai. Silakan Bapak Ibu buka Google Docs-nya, terus kita edit namanya, sesuaikan dengan nama yang kita inginkan. Yang pertama saya akan mencoba untuk membuat sebuah grafik baris. Langsung kita ke sisipkan diagram dan ini kolom ataupun batang terserah. Kita sesuaikan diagram baris, diagram baris, diagram kolom ataupun batang ya. Saya pilih yang kolom saja. Maka sudah tampil ya. Jadi diagram ini defaultnya dari Google Docs. Kemudian kita klik di sini, klik sehingga aktif. Aktifnya itu ditandai dengan lingkaran kotak ini. Baris kotak, pinggiran biru ya. Terus kita klik di bagian ini, kita buka sumber ataupun dengan icon ini, panah ke pojok ya. Kita klik. Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita kasih nama di sini, klik 2 kali, klik di sini ya. 2 kali kita ubah namanya, misalnya data siswa misalnya. Klik di luar area. Kita tentukan ini, kita bisa ubah dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini saya kasih laki-laki. Sebelahnya perempuan. Ataupun kita bisa menambahkan kolom lagi sebelahnya, misalnya putus sekolah. Sekolah. Terus kita isi datanya, misalnya 2, 1, 1. Misalnya datanya seperti itu ya. Terus kita di sini ubah sesuai dengan kebutuhan, misalnya tahun 2022 misalnya. Terus di sini tahun 2021, tahun 2020, tahun 1999, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita klik di sini. Kita balik lagi ke sini, kita klik di area diagram, terus kita pilih di sini, klik pojok kanan atas titik 4, edit diagram. Pada bagian di diagram ini kita bisa menambahkan rangkaian. Misalnya di sini kan ada 2 laki-laki dan perempuan, sedangkan di sini ada putus sekolah. Otomatis kita tambahkan di sini. Ini, klik tambahkan rangkaian putus sekolah, sudah ada. Oke, itu tata cara pembuatan diagram. Kita close langsung di sini. Balik ke ini, terus kita perbaharui. Perbaharui itu menunjukkan kita akan membuat perubahan sesuai dengan editan yang tadi kita lakukan. Klik pembaharuan. Sudah sesuai. Untuk ini, untuk formatnya bisa kita setting ada di belakang teks sama ya, terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Ini agar kita bisa mudah enterkan ke bawah. Untuk selanjutnya itu
Kita buat yang kolom ya. Kita sisipkan untuk diagram kolom. Diagram kolom. Sama langkah-langkahnya seperti step sebelumnya kita sisipkan diagram yang ini. Coba kita lihat lagi ini kolom. Oke, kolom. Sisipkan diagram. Kayaknya baris yang belum ya. Baris. Jadi ini yang baris. Sekarang yang kolom. Jadi maksudnya ini yang kolom. Ini yang kolom. Terus ini yang baris. Baris. Sisipkan diagram ini. Ini yang baris. Untuk stepnya sama ya Bapak Ibu, kita bisa edit di sini. Ke sini ya, klik di sini, kita buka sumber. Kita sesuaikan judulnya, kita bisa ubah dengan cara klik 2 kali. Misalnya sama ya. Data siswa. Juga ini kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi ini tema kita ubah. Misalnya tahun 1, misalnya tahun 2. Tahun 2 dan tahun 3. Tahun 4. Untuk periode bisa juga kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ubah di sini periode 1, periode 2, kita tinggal ubah sesuai dengan cara seperti step sebelumnya. Ataupun kita mengubah di sini edit diagram. Nah, ini untuk menambahkan rangkaian seperti sebelumnya ya. Misalnya kita ingin menambahkan, tambahkan dulu di sini rangkaiannya ya. Sudah. Jadi tata cara pembuatan diagram di Google Docs untuk yang ini. Step kedua sudah selesai, kita close. Balik lagi ke sini terus kita pembaharui seperti langkah sebelumnya. Sudah berubah untuk diagram baris. Selanjutnya lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu adalah baris kolom P ya. Di diagram P ataupun lingkaran kalau nggak salah. Lanjut untuk pembuatan diagram P, sama seperti langkah step sebelumnya. Kita enter aja ya, kita masuk ke halaman baru. Seperti langkah sebelumnya, kita masuk ke sisipkan, terus ada diagram dan juga lingkaran ini. Oke, ini. Seperti langkah sebelumnya, kita klik pada bagian diagram, terus masuk ke sini, terus buka sumber ataupun logo anak panah ke pojok ini ya. Kita klik ini. Lanjut, kita bisa mengedit judulnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya data siswa.
Data siswa. Sama seperti tahapan sebelumnya. Untuk kolom yang di sini bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya tahun 1, tahun 2, misalnya ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita sebenarnya. Tahun 4. Untuk jumlah bisa diubah, kalau kita menginginkan diubah silahkan diubah. Saya biarkan saja, langkah-langkahnya sama semua ya. Untuk ini kita misalnya kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kita kasih ini apa? Laki sini. Ini kita kasih perempuan, kita tambahkan perempuan. Kita masukkan jumlahnya. Ini ya Bapak Ibu. Kita balik lagi klik di sini. Masuk ke pojok kanan atas ini ada titik 4. Kita klik edit diagram. Perbedaannya adalah kalau kita pada bentuk P ini, untuk diagramnya, kita tidak ini untuk bagian sini ya, untuk bagian area sini kita tidak bisa menambahkan, cuman kita bisa memilih. Jadi kalau kita klik di sini lagi-lagi, maka akan tampilannya sesuai dengan ini. Ini laki-laki seperti ini ya, pada tahun ini jumlahnya segini. Coba kita balik lagi ke edit lagi, terus kita edit diagram, kita masuk ke perempuan, maka akan berubah. Di sini tampilannya juga berubah. Kalau sudah selesai seperti ini, kita balik lagi. Terus kita lakukan pembaharuan seperti tahapan sebelumnya. Sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau menginginkan lagi mau menampilkan data yang perempuan, tinggal kita edit di sana terus kita publish lagi. Kita pembaharui lagi. Seperti itu untuk tata cara penggunaan diagram pada Google Docs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.